Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan untuk kita semua. Jumpa lagi bareng saya di channel Nusantara Jaya 2. Selamat menyaksikan. Sampurasun, mugi rahayu sagung dumadi. Semoga selamat sentosa seluruh alam. Gunung Slamet dan sejarah Kerajaan Galuh Purba. Asal mula Galuh. Konon kabar kata Galuh berasal dari kata gale atau inti. Menurut Yosef, dari pengertian tersebut timbul pergeseran kata menjadi hati sebagai inti dari manusia. Dalam pengertian lain, kata gale disejajarkan dengan gali, kata halus dari beli atau beli. Namun menurut Purbacaraka, mengartikan Galuh sebagai permata. Lain halnya menurut Van der Molen, Galuh sama artinya dengan yang dipahami dalam bahasa Tagalog, yakni air. Galuh berasal dari kata Sapalo atau Sagaluh. Gunung Slamet merupakan gunung api tertinggi kedua di Pulau Jawa dan terbesar di Jawa Tengah. Gunung ini berada di daerah perbatasan 5 wilayah, terdiri dari Kabupaten Brebes, Banyumas, Purbalingga, Kabupaten Tegal, dan Kabupaten Pemalang, Provinsi Jawa Tengah. Berdasarkan catatan sejarawan Belanda Van der Molen, pada abad pertama Masehi terbentuklah Kerajaan Galuh Purba di Gunung Slamet. Inilah kerajaan pertama dan terbesar di Jawa Tengah. Para pendiri Kerajaan Galuh Purba itu merupakan pendatang yang berasal dari Kutai, Kalimantan Timur, sebelum periode Kerajaan Kutai Hindu atau zaman pra-Hindu. Para pendatang itu pertama menginjakan kakinya di Cirebon, lalu masuk ke pedalaman dan berpencar. Sebagian dari mereka ada yang menetap di sekitar Gunung Gegerhalang, atau yang berikutnya menjadi Gunung Ciremai, Gunung Slamet, dan Lembah Sungai Serayu. Mereka yang menetap di sekitar Gunung Ciremai mengembangkan peradaban Sunda, sedangkan yang berada di Gunung Slamet mendirikan Kerajaan Galuh Purba. Dari kerajaan inilah para penguasa raja-raja di Jawa terlahir. Kerajaan Galuh Purba bertahan hingga abad ke-6 Masehi dengan wilayah kekuasaan yang meliputi daerah Indramayu, Cirebon, Brebes, Tegal, Pemalang, Bumiayu, Banyumas, Cilacap, Purbalingga, Banjarnegara, Kebumen, Kedung, Kulon Progo, dan Purwodadi. Situs peninggalan Hindu di Kecamatan Bumiayu, Kabupaten Brebes akan diekskavasi Balai Arkeologi Yogyakarta. Tujuannya agar peninggalan arkeologi periode Hindu ini di wilayah Kabupaten Brebes, Jawa Tengah bisa terkuak. Sejarawan Brebes Wijanarto mengatakan dengan kajian dan ekskavasi dari Balai Arkeologi Yogyakarta akan membuktikan keterpengaruhan Kerajaan Galuh yang terletak di Sunda atau di Jawa Barat dengan wilayah di sekitarnya yang mencapai Banyumas dan Brebes. Kerajaan Galuh merupakan kerajaan Hindu di Pulau Jawa yang wilayahnya terletak antara Sungai Citarum di sebelah barat dan Cipamali atau Pemali di sebelah timur. Kerajaan ini adalah penerus dari Kerajaan Kendan bawahan Tarumanegara. Berdasarkan prasasti Bogor, pamor Kerajaan Galuh Purba sempat mengalami penurunan saat dinasti Sailendra di Jawa Tengah mulai berkembang. Pusat kota Kerajaan Galuh Purba sempat dipindah ke Kawali. Dalam babat Banyumas, Kawali disebutkan dekat dengan Garut. Di sini, kerajaan pertama di Jawa Tengah itu mengganti namanya menjadi Kerajaan Galuh Kawali. Inilah zaman kemunduran Kerajaan Galuh Purba. Pada saat itu di wilayah timur berkembang Kerajaan Kalingga yang konon merupakan kelanjutan dari Kerajaan Galuh Kalingga, sebuah kerajaan di wilayah Galuh Purba. Sedangkan di wilayah barat berkembang Kerajaan Tarumanegara yang merupakan kelanjutan dari Kerajaan Salakanegara. Pada saat Purnawarman menjadi Raja Tarumanegara, Kerajaan Galuh Kawali berada di bawah Kerajaan Tarumanegara. Masa kejayaan Galuh Purba mulai beranjak naik saat Tarumanegara diperintah oleh Raja Candrawarman.
Saat itu kerajaan bawahan Tarumanegara mendapatkan kekuasaannya kembali, termasuk Galuh Kawali. Pada masa Tarumanegara, di mana pemerintahan dipegang oleh Raja Tarusbawa, sementara Reti Kandayun Raja Galuh Kawali memisahkan diri dari Tarumanegara menjadi kerajaan yang mahardika atau merdeka dan dapat dukungan dari kerajaan Kalingga. Lalu kerajaan ini mengubah kembali namanya menjadi Kerajaan Galuh dengan pusat pemerintahan di Banjar Pataruman. Kerajaan Galuh inilah yang kemudian berkembang menjadi Kerajaan Pajajaran di Jawa Barat. Untuk melestarikan keturunannya, masing-masing keturunan Kerajaan Galuh melangsungkan perkawinan. Hasil perkawinan itulah yang melahirkan raja-raja Jawa. Jejak kebesaran Kerajaan Galuh ini bisa dilihat dari kajian E.M. Ohlander tahun 1964 dalam bukunya A Critical Survey of Studies on Language of Java and Madura, yang menyatakan bahasa keturunan Galuh Purba termasuk dalam rumpun bahasa Jawa bagian kulon atau bahasa Jawa Ngapak. Wilayah yang menggunakan bahasa Banyumasan adalah subdialek Banten Lor, subdialek Cirebon Indramayu, subdialek Tegalan, subdialek Banyumasan, dan subdialek Bumi Ayu peralihan Tegalan karo Banyumas. Kerajaan Galuh Purba yang didirikan di Gunung Slamet ini disebut-sebut merupakan kerajaan yang pertama di Jawa Tengah, dan keturunannya bakal menjadi penguasa dari kerajaan-kerajaan yang ada di Pulau Jawa. Kerajaan Galuh Purba didirikan sekitar abad pertama di Gunung Slamet, berkembang sampai dengan abad ke-6 Masehi dengan kerajaan-kerajaan kecil dengan nama Galuh pula di depannya, antara lain Kerajaan Galuh Rahyang lokasi di Brebes, ibu kota di Medang, Pengramasan. Kerajaan Galuh Kalangon lokasi di Roban, ibu kota di Medang, Pengramasan. Kerajaan Galuh Lawean lokasi di Cilacap, ibu kota di Medang, Kamulan. Kerajaan Galuh Tanduran lokasi di Pananjung, ibu kota di Bagolo. Kerajaan Galuh Komara lokasi di Tegal, ibu kota di Medang, Kamulian. Kerajaan Galuh Pataka lokasi di Nanggalancak, ibu kota di Pataka. Kerajaan Galuh Nagara Tengah lokasi di Cineam, ibu kota di Bojong Lopang. Kerajaan Galuh Imbanagara lokasi di Barunai atau Pabuaran, ibu kota di Imbanagara. Kerajaan Galuh Kalingga lokasi di Bojong, ibu kota Karang Kamulian. Kerajaan Galuh Purba mempunyai wilayah kekuasaan yang lumayan luas, mulai dari Indramayu, Cirebon, Brebes, Tegal, Pemalang, Bumi Ayu, Banyumas, Cilacap, Purbalingga, Banjarnegara, Kebumen, Kedu, Kulon Progo, dan Purwodadi. Meskipun dalam perkembangannya, Kerajaan Galuh Purba berkembang menjadi kerajaan besar, yaitu Kalingga di Jawa Tengah dan Galuh di Jawa Barat. Hubungan keturunan Galuh Purba tetap terjalin dengan baik dan terjadi perkawinan antar kerajaan sehingga muncul dinasti Sanjaya yang kemudian mempunyai keturunan raja-raja di Jawa. Kita lihat dari sejarah tersebut, diperoleh informasi bahwa perkembangan peradaban Banyumasan sudah berkembang sedemikian jauh sebelum masa-masa kerajaan Majapahit. Artinya peradaban budaya dan bahasa Banyumasan sudah sangat tua jauh sebelum kerajaan Mataram Islam yang kemudian terpecah menjadi Surakarta dan Yogyakarta. Istilah Banyumas sendiri muncul jauh setelah kerajaan Galuh Purba, yaitu saat Raden Jaka Kaiman atau Joko Kaiman membangun pusat kadipaten di hutan Mangdi, Kejawar, tepatnya pada masa akhir kerajaan Pajeng Bojong Galuh dengan ibu kotanya Nimbedang Gili antara abad pertama hingga ke-6 Masehi. Kerajaan Galuh Purba tersebut berkembang, namun belum memiliki catatan sejarah yang jelas. Antara abad pertama hingga ke-6 Masehi tersebut banyak kerajaan yang menggunakan nama Galuh. Ada 3 wangsa dinasti yang berkembang, yaitu Wangsa Kalingga, Wangsa Sanjaya, dan Wangsa Sailendra. Menurut catatan buku yang ditulis oleh Friendmes, Geschichte Denis van Java tahun 1919, yang artinya kerajaan Galuh Kalingga yang sebelumnya sebagai bawahan kerajaan Galuh Purba berubah menjadi kerajaan yang berkembang setelah memisahkan diri dari kerajaan Galuh Purba dan berdiri sendiri menjadi kerajaan Kalingga. Sampai sekarang banyak tempat di daerah tersebut yang menggunakan nama Galuh, di antaranya Raja Galuh, yaitu Majalengka dan daerah Cirebon,
Pegaluh Purbalingga, Galuh Timur Bumi Ayu, Sirah Galuh Cilacap, Begaluh Laksono, Sami Galuh Purworejo Kedu, Sigaluh di Purwodadi. Menurut sejauhan Pandalmuran, diduga keras bahwa semua tempat tersebut dulunya wilayah yang dikuasai oleh kerajaan Galuh Purba. Dengan demikian muncul pertanyaan, apakah kerajaan Galuh saat itu berbahasa Jawa Ngapak, atau Sunda Ngapak, atau Sunda Reang, atau Jawa Reang? Muncul analisis dari penulis bahwasannya bahasa-bahasa yang digunakan dalam bahasa Ngapak Banyumasan termasuk bahasa Cirebonan dan Indramayu adalah bahasa asli kerajaan Galuh. Bagaimana menurut pendapat Anda? Cak.